Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di postingan kali ini pengen bercerita sedikit tentang kisah perjalanan saya waktu bertugas di Papua. Jadi saya tugas di Papua itu tepatnya di Puskesmas Wakia di Kabupaten Mimika, tapi di Mimika Barat. Mimika Barat. Jadi tempat saya itu kalau ditempuh menggunakan helikopter kurang lebih 1 jam. Kalau menggunakan speedboat bisa seharian ke tempat tugas saya. Jadi tempat tugas saya itu kebetulan tidak ada listrik, tidak ada mobil, dan tidak ada kendaraan umum. Jadi saya sedikit mau cerita tentang bagaimana pelayanan kami ketika nggak ada obat dan kami pengen menjemput obat di pelabuhan darurat yang dibuat masyarakat untuk tempat persinggahan ketika datang ke pusat distrik. Jadi kami itu dari akar perjalanan menggunakan motor perusahaan itu melewati jalan-jalan bekas mobil tronton sama mobil-mobil loader. Jalan itu yang kami gunakan untuk menjemput obat. Jadi untuk teman-teman kalau yang mau nonton sekilas tentang proses pengambilan obat dan pelayanan di Papua, saya kasih sedikit cuplikannya untuk teman-teman dapat menonton. Halo guys, kebetulan ini sedikit cuplikan pada saat kami pergi mengambil obat di pusat distrik yang dikirim langsung dari Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika. Jadi kalau di puskesmas kami mau ke pusat distrik itu kita harus menggunakan bot atau speedboat ke Kapiraya atau kita ke daerah Mapar. Kita ke daerah Mapar. Kemudian di daerah Mapar itu sendiri ada perusahaan-perusahaan kayu-kayu besi, kayu matua, dan beberapa jenis kayu yang bagus di Indonesia ini ada perusahaannya di sana. Kemudian kita meminta dari pihak perusahaan untuk dipinjamin motor. Jadi ini kondisi jalan ini memang kondisi jalan yang hanya dilewati oleh mobil-mobil loader sama mobil-mobil yang beroperasi untuk memuat kayu. Jadi kami tetap bersemangat untuk menjemput obat karena pada saat kami sampai mau jemput itu karena pasien sudah banyak yang mengalami malaria. Ini salah satu kondisi di mana saya dengan teman-teman melakukan imunisasi. Kita jalan di hujan, kondisi hujan. Ini masyarakat yang sudah dekat dengan pesisir pantai tapi tetap di pedalaman Papua. Di sini nggak ada listrik, nggak ada lampu, nggak ada sinyal, nggak ada kendaraan apapun di lokasi kerja kami. Kalau ini kami di pinggiran pesisir pantai juga, tepatnya di Desa Pronggo, salah satu desa yang masyarakatnya sudah menghuni desa itu. Ini kami kalau mau melakukan pelayanan pusling, kami harus melingkari beberapa hulu sungai sampai kami harus melawan kondisi alam. Ini jenis-jenis pelayanan kami. Kalau kami melakukan pelayanan tidak pernah menggunakan kendaraan darat karena memang tidak ada jalan. Kami harus jalan kaki berjam-jam, bahkan satu hari kita jalan kaki. Ini saya pada saat itu melakukan promosi kesehatan ke masyarakat. Jadi masyarakat di sana itu gini, kalau datang ke Posyandu kita lakukan promosi kesehatan, bagaimana untuk tidak merokok dalam rumah ketika punya bayi. Inilah kondisi kami. Ini video sepanggal saya sempat ambil. Ini tempat penempatan kami, puskesmas kami. Jadi puskesmas kami itu memang di tengah hutan, saudara-saudaraku. Di tengah hutan, kemudian puskesmas sekaligus jadi tempat tinggal buat kami. Ini saya kebetulan dengan teman anak Kesling inisiatif untuk melatih adik-adik sekolah untuk bagaimana cara menyikat gigi dan mandi dengan benar. Kami memberikan mereka
pasta gigi dan sabun. Ini puskesmas kami ini. Ini puskesmas kami itu seperti pustu, layaknya pustu. Ini kondisi di mana saat kami lakukan pusling, perahu kami kandas di hulu sungai. Ya kami harus dorong. Nggak tahu ada apa di airnya, ada buaya mungkin, ada ular, kami nggak tahu. Tapi itu sudah jadi tugas kami. Beginilah nasib kalau bekerja di pedalaman Papua. Harus semangat, harus tetap kuat. Ini kondisi kami guys. Nih teman-teman pada capek ketika habis pelayanan. Rata-rata pada tertidur. Ini kami mengajar masyarakat tentang CTPS, kemudian ada pemeriksaan ibu hamil. Kemudian ada untuk pembagian sabun mandi. Terus kami latih mereka untuk mandi yang baik dan benar menggunakan sabun. Kami ajarkan mereka. Ini kami di Desa Akar. Jadi kami harus jalan kaki kurang lebih 1 jam. Kami sewa porter untuk bawakan obat, bawakan minum. Kami jalan kaki. Ini ada salah satu orang tua yang bawa panah. Ini kondisi jalannya memang seperti ini. Kami harus basah-basahin, kami harus lewat lumpur. Nah beginilah nasib kami selama bertugas. Oke teman-teman, ini memang kondisi yang real yang pernah saya alami di pedalaman Papua, tepatnya di Mimika Barat Tengah, di wilayah kerja Puskesmas Wakia. Teman-teman saya juga itu ada dari Minang, orang Solo, dari Binjai, dari Medan, dari Bogor, dari NTT. Setiap pelayanan kami harus seperti ini. Yang parah lagi, waktu kita pertama datang ke sini, kaki kita pada hancur karena gatal semuanya rata-rata. Udah dikasih salep tapi nggak ada gunanya. Terus di sana ada namanya hewan agas namanya. Tujuan kami sebenarnya satu, menyehatkan Indonesia dari pinggiran. Terima kasih. Ini salah satu bentuk-bentuk pelayanan saya juga, memberikan penyuluhan kesehatan tentang bahaya merokok. Karena masyarakat Papua itu rata-rata perempuannya juga merokok. Ini penyuluhan tentang cerdik, kesehatan secara rutin, nyala asap rokok, rajin aktivitas, istirahat cukup, diet yang seimbang. Inilah foto-foto kegiatan kami waktu lakukan pelayanan. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa di subscribe.